Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Prameswari, NIM 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistemik lupus erythematous atau juga disebut dengan SLE atau juga orang-orang biasanya menyebutkan penyakit lupus. Nah, yang pertama saya akan memulai dengan definisinya terlebih dahulu. Jadi untuk definisinya, penyakit lupus ini adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan adanya inflamasi. Nah, inflamasinya itu biasanya akan tersebar luas, juga akan mempengaruhi sistem di tubuh atau juga setiap organ yang ada di tubuh. Nah, penyakit ini berhubungan langsung dengan deposisi autoantibody dan juga kompleks imun, sehingga akan menyebabkan kerusakan jaringan. Untuk epidemiologinya sendiri, jadi epidemiologinya disebutkan bahwa rasio antara laki-laki dan perempuan lebih tinggi perempuan. Jadi perbandingannya adalah antara perempuan dan laki-laki itu sekitar 2-15 dibanding 1. Jadi perempuan lebih tinggi. Dan juga terseringnya pada wanita subur. Biasanya usia yang produktif adalah usia 15-50 tahun. Untuk etiologinya sendiri, jadi etiologinya ini belum diketahui secara jelas. Jadi yang saya temukan diduga terdapat kombinasi antara faktor genetik, faktor hormonal, juga faktor lingkungan. Jadi dilihat dari sisi faktor genetiknya terlebih dahulu. Jadi yang pertama berpengaruh adalah interaksi banyak antara gen-gen tersebut. Jadi adanya interaksi antar gen. Lalu yang kedua juga adanya riwayat keluarga yang sangat berpengaruh. Lalu untuk faktor hormonalnya yang saya baca di sini yang sangat berpengaruh adalah hormon estrogen dan prolaktin yang ada pada wanita, yang berperan yang ada pada wanita. Juga wanita yang usianya produktif juga akan sering terkena penyakit ini. Lalu yang ketiga karena adanya faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini juga disebabkan karena paparan sinar UV, asap rokok, lalu polusi, juga bisa stres psikologis, obat-obatan, dan juga zat-zat atau bahan-bahan kimia yang sangat berpengaruh. Seperti itu. Jadi untuk patofisiologinya sendiri, karena penyakit ini belum diketahui jelas penyebabnya apa, tetapi diduga penyakit ini melibatkan interaksi yang sangat kompleks atau juga multifaktorial. Terjadi interaksi antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Ada juga interaksi antara jenis kelamin, status hormonal, lalu aksi hipotalamus, hipofisis, dan adrenal. Itu akan mempengaruhi kepekaan dan ekspresi dari penyakit ini, dari penyakit lupus ini. Jadi yang saya temukan di sini karena adanya gangguan dalam mekanisme pengaturan imun, lalu seperti gangguan kompleks imun, contohnya adalah sel-sel yang mengalami apoptosis, itu diduga sangat berperan penting dalam perkembangan penyakit ini. Nah, yang saya temukan juga di sini adanya respon imun yang terpapar faktor eksternal atau lingkungan seperti radiasi UV, lalu infeksi virus. Jika dia terinfeksi virus atau juga terpapar dalam jangka waktu yang lama dan juga dalam jangka waktu yang panjang, juga akan menyebabkan disregulasi sistem imun seperti itu. Nah, manifestasi klinisnya jadi dapat muncul pada berbagai sistem organ. Yang pertama muskuloskeletal, mukokutan, ginjal, hematologi, neuropsikiatri, lalu kardiorespirasi. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa gejala pada setiap orang ini biasanya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, yang organ yang terlibat paling banyak, yang pertama adalah muskuloskeletal. Biasanya orang-orang akan mengalami nyeri sendi, lalu peradangan pada sendi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mukokutan. Nah, di sini biasanya ditemukan ruam-ruam pada daerah pipi, lalu sensitivitas terhadap sinar UV atau sinar matahari. Nah, di sini juga ginjal juga terlibat paling banyak. Nah, biasanya kalau ginjal ini
berhubungan dengan kandung kemih, sistem kandung kemih. Nah, juga biasanya pipisnya akan berpengaruh. Jadi biasanya pipisnya bisa berwarna merah, juga bisa keruh dan berbusa. Lalu gangguan fungsi ginjalnya juga akan bermasalah. Lah, yang terakhir adalah organ yang terlibat paling banyak juga organ hematologi. Nah, nanti si penderita akan mengalami anemia, trombositopeni, bahkan juga bisa mengalami leukopenia. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit lupus. Nah, yang saya temukan itu ada 4. Yang pertama adalah lupus erythematosus systemic atau LES. Nah, ini kemunculan gejalanya terjadi pada berbagai organ atau juga disebut dengan sistemik. Nah, lalu yang selanjutnya kedua adalah lupus erythematosus cutaneus, jadi terjadi pada kulit saja, tidak sistemik. Lalu yang ketiga adalah lupus imbas obat. Nah, lupus imbas obat ini dikarenakan adanya obat-obat, jadi pencetusnya adalah obat-obat seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sindroma overlap. Ini gejala yang disertai adalah penyakit autoimun lain seperti artritis reumatoid, lalu skleroderma, lalu miositis seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya sendiri jadi dilakukan LED, jadi laju endap darah, lalu pemeriksaan urinnya 24 jam, lalu dilakukan foto polos toraks seperti itu. Nah, untuk penanganannya sendiri, jadi penanganannya di sini saya temukan ada beberapa. Yang pertama melakukan penyuluhan. Jadi melakukan penyuluhan biasanya pada penderita LES ini mengalami fotosensitivitas terhadap sinar matahari, sehingga perlu diingatkan bahwa penderita tidak terlalu banyak terpapar oleh sinar matahari. Seperti itu. Juga harus menghindari rokok. Nah, diingatkan pula jika mengalami demam yang tidak jelas penyebabnya, terutama pada penderita yang memperoleh kortikosteroid yang dosisnya tinggi, juga obat-obat yang sitotoksik, dan juga penderita yang gagal ginjal. Jadi profilaksis antibiotiknya itu harus dipertimbangkan pada penderita yang LES-nya yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Nah, untuk sebelum diberi pengobatan, jadi harus diputuskan dulu apakah penderita ini tergolong yang memerlukan terapi konservatif atau tidak. Nah, tergolong yang memerlukan terapi imunosupresif atau tidak, seperti itu. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.